على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وآية أخرى إنا أنزلناه في ليلة مباركة وآية أخرى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Yang sama-sama kita hormati pengurus Masjid Al-Uzla, Bapak Imam Bilal beserta panitia Ramadan, kemudian mungkin hadir Bapak RW, Bapak RT, yang sama-sama kita hormati guru-guru kita, alim ulama, cerdik pandai, beserta para tokoh masyarakat, pemuda, pemudi, remaja dan remaji, yang terhormat jemaah tarawih Masjid Al-Uzla, bapak-bapak, ibu-ibu, yang terkhusus lagi anak-anak yang sama kita cintai, semoga tumbuh menjadi generasi yang soleh dan solehah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Malam ini masuk malam yang kasih malam yang kasih ya Pak. Berarti puasa ada 10 hari. 10 hari puasa. Bermohon kita kepada Allah, puasa yang kita kerjakan, sholat yang kita kerjakan baik wajib ataupun sunnahnya, infak sedekah, Al-Quran, bacaan tadarus kita, dan amalan-amalan semuanya mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam Assalamualaikum masih banyak jemaah. Karena di sebelumnya mengisi mulai uang, tapi uangnya semakin uang itu nanti hasil setiap Ramadan. Nah, besok 10 bertamu uang 10 tambah 10 manona besok uangnya banyak. 10 terakhir itu tinggal uang tua aja ya. Tapi mudah-mudahan Al-Uzla tak bontot. Amin. Malam boleh tadi tema bagi anak-anak yang mencatat yaitu kiat mencapai Lailatul Qadar. Kiat mencapai Lailatul Qadar. Kalau ambo nengok wajah-wajah mak-mak apa-apa tidak asing. Karena sering ambo nampak kenal tak wajahnya kenal. Karena ambo tinggal di jalan nelayan muncul. Memang pasar itu betul saja. Dikenal tak wajah-wajah tidak asing. Kiat mencapai Lailatul Qadar. Kenapa NDI mengangkat judul i'tikaf dan judul kiat mencapai Lailatul Qadar sampai ulang tahun? Padahal sebelumnya NDI mengangkatnya kadang malam-malam hampir 10 malam terakhir baru nanti temanya Lailatul Qadar. Nah, semalam temanya la i'tikaf. Padahal 10 pertama baru habis masuk 1. Maka alasannya mungkinlah karena i'tikaf itu butuh biaya dan Lailatul Qadar itu butuh persiapan. Ada kiatnya tadi. Nah kan nanti sampai 10 terakhir baru kita tahu kan terlambat. Nah, jadi sekarang kalau malam ke-11 sudah tahu kiat-kiatnya, cara-cara untuk mencari Lailatul Qadar tersebut, bisa praktekkan atau bisa menjadi persiapan Quran dan i'tikaf itu 10 terakhir. Sebagaimana Rasul dulu semasanya pun mengajak sahabatnya kalau masuk 10 terakhir Ramadan, diajaklah i'tikaf. Siapa yang mau i'tikaf bersama Rasul, Nabi mau i'tikaf sama-sama ke masjid. Aku coba. Kalau ditanya lagi, apakah ada kiat dari Rasulullah, cara tertentu dari Rasulullah mencari menggapai Lailatul Qadar? Semuanya dari Rasulullah bersabda, caranya salat taubat dulu, salat ikhlas, kemudian baca Quran, lakukan ini, lakukan itu, tidak ada. Nah, makanya kalau bicara cara menggapai Lailatul Qadar, tanya saya mungkin begini caranya.
tanya lagi Pak Imam kita, begini caranya, tanya lagi bapak yang lain, beginilah caranya. Intinya satu saja, tinggalkan maksiat, tinggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, kemudian kerjakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Artinya sucikan diri, tobatlah, minta maaf sesama manusia, minta ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berjanji tak mengulang maksiat yang sudah kita tobatkan, kemudian berharap berniat kita, bermohon kita kepada Allah agar kita dijumpakan dengan Lailatul Qadar tersebut. Apa Lailatul Qadar itu Ustaz? Kan Allah Taala. Tapi meskipun tak Allah dijodohkan tadi, ambo yakin awak sudah tahu sebenarnya. Kau hanya mengisi santapan aja. Bapak-bapak, guru-guru awak banyak di jemaah, ibu-ibu mungkin sudah tahu dia apa itu Lailatul Qadar. Wak bahasa dia segatik mungkin anak awak lalu punya. Laila itu malam. Malam tentu tak ada cahaya. Lah malam itu warna. Malam itu gelap, malam itu hitam. Maka kalau andai ada lahiran awak, baina Laila. Kalau seandainya hitam kulitnya betul, bisa ada kena. Amaknya putih kulit ayat ya, putih kulitnya lahiran anak, baina Laila. Rupanya malam golak kulitnya. Berarti pas ke nama itu. Berarti nak terkabul doa orang tuanya. Atau ketika bainamu, dia sembarangan bainamu aja pak. Itu idolanya ke Ronaldo, di mana nama Ronaldo, bentuknya tak Ronaldo. Idolanya tapi di media kesarulkan, adik bayi sarulkan ganti anak enggak ya. Hati-hati, Laila malam tu gelap tu hitam. Maka kalau ada Lailawati, maaf kalau ada sama namanya bukan unsur kesengajaan, hati-hati dengan mana. Laila artinya malam, berarti tak siang. Kalau malam itu tak siang, tak mau bergabung antara malam dan siang dalam satu waktu dah. Ganti-gantikannya malam dan siang. Sedangkan qadar, maka banyak maknanya. Ada nanti maknanya qadar itu penetapan, menetapkan. Ada qadar itu dengan makna sempit. Ada qadar itu dimaknai dengan mulia, kemuliaan. Maka kalau seandainya qadar kita pasang dengan makna menetapkan, berarti Lailatul Qadar malam penetapan. Masa mau aja minum Isra Mi'raj, waktu di kemudian ini itu terawih dan menetapkan. Kalau dipasangkan dengan penetapan, berarti malam penetapan. Karena ada para ulama berdasarkan dalil-dalilnya hadis dan Al-Quran bahwasanya pada malam Lailatul Qadar turunlah malaikat sebanyak-banyaknya yang dipimpin oleh malaikat pimpinan yang mulia yaitu Ruhul Kudus Jibril. Kemudian di situlah ditetapkan neko untuk 1 tahun. Aiko rizki ko beliau ko Pak Ustaz ko anggap lambo sendiri. Menakroni ko rizkinya untuk 1 tahun ko iko. Umurnya sekian, nasibnya untuk kau besok ala tentu sampai besok ditetapkan mulai penetapan Lailatul Qadar sampai Lailatul Qadar tahun besok dah ditetapkan loginya, umurnya, keadaan ini dah ditetapkan. Tapi ingat, penetapan bisa saja diubah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekuatan doa. Jangan nanti kau pasrah lagi dia dah ditetapkan malam tadi dah Lailatul Qadar berpuasa watang ada seorang awal tidak bisa, harus berusaha juga ini. Kalau artinya penetapan, tapi kalau dipasang dengan arti kemuliaan, memang malam itu mulia. Berdasarkan ayat tadi, Inna anzalna fi lailatul mubarakah. Penuh berkah di situ, mulia malam itu. Kenapa mulia? Banyak alasannya. Yang pertama, Al-Quran yang mulia diturunkan di malam Lailatul Qadar. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, diturunkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Sama ayat Inna anzalnahu fi lailatul qadar, diturunkan Al-Quran pada malam
Lailatul Qadar. Lailatul Qadar sepakat semua ulama, sepakat jamhur ulama mengatakan Lailatul Qadar terletak di bulan Ramadan. Maka dua ayat itu menyambung. Lailatul Qadar di bulan Ramadan dan bulan Ramadan turunnya Al-Quran. Al-Quran mulia turun malam itu, Lailatul Qadar yang mulia tahun itu. Dipilihlah hari oleh Allah untuk dimuliakan, pilih hari Jumat siangnya. Dipilih antara bulan 12 bulan, dipilih dari Ramadan. Dipilih untuk dimuliakan malamnya, di antara malam-malam yang lain terpilih dari Lailatul Qadar. Jadi malam yang mulia di bulan Ramadan yang mulia banyak. Makanya malam kemuliaan. Yang ketiga sempit, Lailatul Qadar. Kalau diartikan sempit berarti malam sempit. Kenapa sempit? Karena turun tadi malaikat di dunia sehingga dunia ini terasa sempit. Dunia berubah. Karena banyak pasukan Allah, pasukan malaikat-malaikat. Kalau seandainya nampak dari mata telanjang dinampakkan oleh Allah, maka banyak malaikat itu turun ke dunia. Di situ memberi doa ke orang-orang yang beribadah. Di situ ditengoknya orang yang berdoa. Di situ ditengoknya orang yang munajat. Di situ juga wasunya uang yang terbola atau uang yang main-main karpet malam. Bodohnya ngopi dia dulu, tapi tidak singgah di situ. Bagi yang berdoa, insya Allah dikabulkan oleh Allah. Bagi yang minta rahmat Allah, insya Allah diberi kasih sayang. Bagi yang mau minta ampun, insya Allah diampunkan dosanya. Bapak Ibu jemaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tiga paling tidak makna Lailatul Qadar. Nah, tentang datangnya. Datangnya kapan? Malam keberapa? Maka ulama tak sepakat menjawabnya semua. Kenapa tak sepakat menjawab kapan datangnya? Karena memang dirahasiakan. Kapan awak mati dirahasiakan. Kenapa dirahasiakan? Biar selama hidup awak beribadah dari. Karena awak tak mau mati dalam keadaan maksiat. Karena kita tidak mau mati dalam keadaan berdosa. Maka setiap waktu siap-siap kita. Karena mati dirahasiakan. Hari kiamat kapan datangnya? Tak ada yang bisa menjawab. Dirahasiakan oleh Allah. Kenapa? Supaya kamu selalu bersiap-siap datangnya hari kiamat. Di antara ibadah mana yang paling bagus, yang paling mulia? Dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biar manusia itu beribadah supaya sedekah ya juga baca Quran ya. Andai ditunjukkan ibadahku yang paling mulia antara banyak ibadah, maka ibadah takwi itu disuka fokus ke ibadah ciayo. Kenapa Lailatul Qadar dirahasiakan? Tak ada yang tahu. Nah, maka supaya sapuan orang tertentu 1 sampai 29 atau 30 orang selalu mencari Lailatul Qadar. Itulah supaya kenapa Allah rahasiakan bila datang. Tapi ulama kita menebak-nebak juga. Ada yang mengatakan pertama yang paling banyak dia akan datang malam-malam ganjil 10 terakhir dari bulan Ramadan tersebut. Malam ganjil 10 terakhir berarti 21, 23, 25, 27 bisa 29. Nah, tapi jangan malam-malam terakhir yang 20 peraih dah dulu. 21 untuk ibadah aja. Dulu peraih dah aja. Jangan. Kalau seandainya awak suka main minum jamu, ibu-ibu biasanya jamu-jamu yang lewat tuh. Nah, biasanya kan dia datang pagi. Pagi itu antara jam 7 jam 11. Kadang jam 7.30 lah datang. Kadang jam 8 dia datang. Kadang jam 9 ibu tu datang. Tapi tak boleh menetap setiap hari. Tapi pasti datang hari itu. Awak kalau tak minum jamu saya itu sakit-sakit badan. Maka kesimpulan yang paling bijak diambil, tunggu tukang jamu itu dari jam 7 sampai jam 11. Kalau jam 7 aja mereka lalu kan karena jam 7 tengoklah di luar. Bisa aja kecolongan mereka tak bisa minum jamu. Begitu juga Lailatul Qadar. Tak tahu ada malam ganjil mana, malam ganjil yang ke-21, ke-27, ke-7 boleh Ramadannya. Karena tak tahu pula setiap malam-malam ganjil awak harus kuatkan ibadah awak. Maka 10 pertama serius ibadah, 10 pertengahan tambah serius, 10 terakhir tambah serius. Nah, kalau awak kan tak
10 pertama semangat, 10 terakhir tanpa berkurang, 10 manonga tanpa berkurang, 10 terakhir itu alay. Mikirkan baju ayo, mikirkan kue, mikirkan baju kampung untuk aku cawe besok sampai Pak Imam Jumat sendiri dulu. Nah, bawa tuh, karena tidak 10 terakhir itu diseng-seng oleh dengan baju, tampil serius beribadah, diajak istri dan anaknya, diajak sahabatnya dalam rangka mencari Lailatul Qadar itu. Kita bahagia itu. Nah, Bapak, Ibu, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada yang menjawab 21. Kalau Imam Syafi'i katanya tanggal 21. Maka ada jumhur ulama sepakat tanggal 27. Tetapi ulama yang paling kuat hati-hatinya bisa adanya datang kapan saja di bulan Ramadan coba. Makanya mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 29 atau 30 paling ponceng tu ni yang awak doa awak jumpa dengan anggota Ramadan apa. Jo Lailatul Qadar. Ini yang penting. Akibatnya Ambo akan bacakan pertama tidak. Cuma intinya itulah, banyak beribadah, banyak buat tobat. Makanya kesempatan bagi yang mau iktikaf 10 terakhir, jago ibadah di situ. Azan orang bisa bersiap-siap sebelum azan. Tak lalai waktu mengerjakan sholat 5 waktu di awal waktu. Kalau iktikaf itu di masjid. Di situ banyak juga bisa luangkan waktu untuk baca Quran. Di situ banyak kita istighfar, orang berdoa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ banyak waktu bincang-bincang ini, mungkin waktu istirahat. Tapi kadang ada bapak-bapak pun yang tidak ya. Cuma banyak di situ ada di luar daripada di dalam. Ada bapak-bapak itu kadang merokok, banyak merokoknya di luar daripada di dalam. Iktikaf itu berdiam di masjid dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiknya di luar masjid tanpa keperluan yang sangat-sangat perlu main-mainnya situ, maka sepakat para ulama mengatakan iktikafnya batal. Kalau batal ulangnya yang boleh. Beliau perlu dengan syarat memang hajatnya boleh pembukaan, sudah boleh baca boleh. Anton pembukaan dia orang rumah, dia bini awak atau dia anak, tak bisanya pulang suang antau kan dia orang lain pajak itu nak membatalkan. Tapi kalau main-main, bercerita je tukang cendol dulu, bercerita je tukang penjual pisang itu batal iktikaf. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kesimpulannya mari kita pasang, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijumpakan dengan Lailatul Qadar. Buatlah ibadah yang sebanyak-banyaknya, dan mohon ampunlah kepada Allah atas dosa-dosa kita sebanyak-banyaknya. Dan tak mungkin rasanya pikiran sehat awak adalah orang-orang yang banyak maksiat yang lupa. Tapi kalau Allah berkata boleh saja, tapi tak mungkin rasanya. Maka harus dicari, bukan harus dinanti, dicari dengan cara banyak beribadah kepada Allah. Terakhir kata Bunda Aisyah, ya Rasulullah, andai saya berjumpa dengan Lailatul Qadar, apa yang harus saya ucapkan? Maka Rasul menjawab, diajarkan suatu doa yang tak pernah kita tinggalkan ketika salat tarawih. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Siap diminta ampuni dosa, engkau pengampun ya Allah. Tak bisa, selain Allah tak bisa menghapuskan dosa. Dia dosa. Kenapa? Karena kalau sudah terhapus dosa, yang lain lancar. Rezeki insya Allah lancar. Hati, pikiran tenang. Dia hati galau, hati tidak tenang, ekonomi tak lancar. Kata Ibnu Athaillah dalam hikamnya, itu akibat dosa yang belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ampuni dosa. Jumpa besok dia bulan Lailatul Qadar, jangan cita-cita ampun untuk malam tadi dia tidak boleh. Maka para ulama mengatakan kalau jumpa salah satu di antara kalian, maka dirahsia dengan dia untuk aja, diam aja. Nah kalau ada orang bercita, kemungkinan bodang tak ada Lailatul Qadar. Baca doa aku banyak-banyaknya.
berharap kita diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diajarkan. Jadi kalau nak minta yang lain, masalah dunia, masalah keinginan lain, boleh yo. Ya Allah tambahin aku bisa. Ya Allah jadikan aku kayu bisa. Banyak. Ya Allah dah lama tak ada keturunan, berikan anak, boleh. Kenapa? Doa pada malam itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang minta maaf akan diampuni dosa. Mudah-mudahan tentang rohani yang singkat ini bisa menambah pengetahuan kita, bisa membentuk pintu hati kita, dan mudah-mudahan bagi yang berniat iktikaf 10 terakhir Ramadan disampaikan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala nantinya dengan rezeki yang melimpah, badan yang sehat, sesuai dengan keinginan kita juga terwujud. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kalau ada kesalahan istilah itu dari pribadi saya, kekurangan ilmu saya, ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.